zuhud dalam pengertian yang benar itu, zuhud itu apa? Zuhud itu istilahnya bisa dimiliki oleh orang kaya, bisa juga dimiliki orang nggak punya, itu zuhud. Kenapa? Lebih mengutamakan Allah, ya, lebih mencintai Allah daripada yang lainnya. Jadi meskipun dia punya mobil mewah, punya rumah besar, tapi rumahnya nggak sampai di hati, kan gitu. Mobilnya nggak sampai di hati, kan gitu. Tetap dia sedekahnya, dia apanya dijalankan gitu. Ya. Sedangkan kalau orang yang nggak punya, yang nggak juhudnya bagaimana? Juhudnya itu meningkatkan tingkat kesabarannya. Jadi bukan berarti juhud itu buang-buang semua harta dan dia nggak mau kaya, bukan. Gitu. Nabi Sulaiman juhud nggak? Juhud dengan kekayaannya, ya kan? Nah, gitu. Dia katakan hada min fadli rabbi, ini semua dari Allah, begitu. Itu juhud. Jadi juhud itu bukan gambarannya orang yang nggak punya harta, nggak punya apa. Kan ada tuh cerita-cerita tentang orang juhud itu seperti itu, ya. Ternyata dia kaya, tapi kekayaannya itu punya anak yatim ratusan. Nah, gitu. Tapi kalau kayaknya punya ternak ayam, ada ayam kampus, ada ternak bebek di mana gitu, warung remeng-remeng, itu bukan juhud tuh, jahat. Iya kan? Iya gitu. Pakaian mah haji gitu ya, tapi setorannya dari situ. Ada nggak? Ada. Nah, kalau yang demikian itu artinya bukan rezeki yang mulia. Kalau orang beriman itu rezekinya mulia, rizkun karim, rezekinya mulia. Jadi yang nggak mulia dia dengan sendirinya gitu. Oke, kita lanjutkan ayat tadi. Jadi kata Allah, cari akhirat dari dunia yang kita punya. Kemudian jangan lupakan dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Nah, berat ini, ya enggak? Iya. Allah mah aduh, pokoknya subhanallah. Makanya kata Nabi Ibrahim kan, faidza maritu wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit dia yang menyembuhkan. Ini kalau dikuatkan bisa jadi obat gitu. Tapi kalau nggak ada pikiran Allah di dalam orang yang sakit itu, yang ada apa? Begitu sakit, dokternya apa? Siapa? Obatnya apa? Gitu. Kalau itu aja kata Allah, silahkan kamu andalkan semuanya itu. Ternyata nggak bisa, nggak bisa. Tapi begitu dia mengucapkan wa idza maritu yashfin, kalau aku sakit dia yang menyembuhkan, itu dengan sendirinya nanti ada kekuatan. Makanya sugesti internal itu bisa memacu, mempercepat kesehatan. Iya. Nah, kenapa orang kita suruh nengok gitu ya? Karena saling mendoakan. Hadirnya orang-orang yang menengok orang sakit itu biasanya mensugesti, memberi doa. Nah, makanya kepada orang yang lagi merasa sakit, ya diberikan kabar gembira yang baik, doakan, mau selamat, yang gitu. Jangan dikabarin sakit apa. Oh iya, yang begini mah tetangga saya juga mati kemarin. Yang begitu mah repot ya. Iya. Kemarin COVID gitu. Iya. Ada yang begitu karena. Nah, itu. Iya, doakan. Dia berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik. Gitu. Kita kan pengennya memberi sedikit, dapat banyak kan gitu. Iya. Kamu korban apa? Kambing. Nanti minta apa? Paha sapi. Kayak begitu kira. Ngasih sedikit, pengennya banyak. Nah, itu watak manusia. Nah, tadi dibilang ada 3 sifat kan? Sifat-sifat ilahiyah. Kemudian sifat-sifat hewaniyah. Ya, tadi kita terangkan sifat ilahiyah itu apa? Sifat ilahiyah itu kalau kita pengennya berbuat baik, pengennya memberi, pengennya pokoknya yang baik-baik aja lah. Itu sifat ilahiyah. Nah, kalau sifat hewaniyah itu kita lihat surat 7 179. Ini yang sering dibaca Ustaz hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 179. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Nah, jadi kata Allah, mereka yang secara lengkap indrawinya, ada hati, ada mata, ada telinga, lengkap, ya. Allah katakan seperti hewan. Seperti hewan. Abu Janda ada yang bilang tentang evolusi. Belum selesai lo evolusi. Itu jadi urusan. Iya. Iya kan? Jadi urusan, ya kan? Dipidanakan. Karena apa? Menghina gitu. Menghina. Iya. Menghina. Oh, betul-betul manusia dikatakan evolusi, ya. Kan identik dengan teori Darwin kan gitu. Nah, gitu. Nah, jadi begitu. Maksudnya manusia tapi fungsi-fungsi panca inderanya itu nggak digunakan, hati nggak bisa memahami gitu ya. Kemudian punya mata nggak melihat gitu. Kemudian punya telinga nggak mendengar. Maksudnya ayat-ayat Allah itu seperti hewan. Hewan. Allah yang bilang, Quran yang bilang seperti hewan. Jadi kita ini manusia itu memang secara biologis manusia itu adalah hewan. Tapi yang cerdas kan gitu ya. Lemah tapi kuat. Lemahnya apa? Fisiknya lemah memang. Ya. Kalau kebo fisiknya kuat Pak, iya nggak usah pakai baju dia, tahan ya. Matahari, hujan, kena lalat, pitak gitu ya, tenang aja, kebo. Ya. Karena kulitnya melindungi tubuhnya. Tapi kebo dari dulu sampai sekarang ya begitu saja, tidak ada perkembangan, nggak pernah punya rumah. Nah ya kan, iya gitu, nggak punya kantor, nggak punya perekonomian gitu. Makanya dulu ada istilah harimau Jawa punah, yang ada manusia aja. Kenapa? Karena harimaunya sudah tidak punya lagi tempat makanan gitu. Tapi kalau manusia berperadaban, berkembang. Begitu manusia kehujanan, berpikir bagaimana supaya nggak hujan, ciptakan payung, kan gitu. Nah, itu manusia. Allah beri kekuatan melalui akalnya, makanya hebat. Nah, tapi kalau akal, hati, kemudian pendengaran itu nggak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, ya sama seperti hewan. Ya. Sehingga apa sifatnya? Apa sifat hewannya itu? Pengennya mencengkeram, ya, memakan sesama binatang, kan gitu hewan. Ya, ya kadang-kadang sopan dikit juga ada, model kucing. Tapi meleng dikit nyolong. Nah, itu dia. Itu, iya. Atau model babi nyerobot, ya enggak begitu. Nggak kenal halal haram, nyerobot aja babi, iya, gitu. Katanya babi nggak makan, iya, tapi babu kamu makan, ada juga. Iya, itu sifat hewaniah, iya. Sehingga datang sendiri pulang badan dua tuh pembantu. Kenapa? Dimakan majikan. Iya. Nah majikannya karena apa? Berperilaku hewan. Itu. Iya. Ada nggak begitu? Banyak. Iya. Nah itu sifat-sifat hewaninya itu luar biasa. Ya. Lalu dalam dunia perpolitikan itu kan nggak ada kawan abadi, nggak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. Ya, gitu. Sesama babi ketemu cocok kan gitu. Iya. Iya. Sesama hewan itu karena sama kepentingan kan. Oleh karena itu ya Quran memberi gambaran. Bahkan kata Allah kapling terakhirnya jelas, Jahanam.
jin dan manusia gitu. Jadi jin dan manusia nanti yang tidak menggunakan alat indera dengan baik itu juga masuk ke dalam neraka ya. Makanya ada dua surga, ada dua neraka, neraka untuk jin, neraka untuk manusia kan begitu. Baik, itu yang sifat-sifat hewaniah ya. Bahkan lebih parah lagi kalau manusia daripada hewan. Surat 8 ayat 22 kita lihat. Sadari silakan Sadari. Nah. 8:22. Sesungguhnya binatang, makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apapun. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga. Sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Sadaqallahul Azim. Ya, kita lihat. Jadi kata Allah, seburuk-buruk makhluk itu orang yang nggak mau berpikir, punya akal nggak digunakan untuk berpikir. Ya. Makanya tadi kan disuruh tadabur sama Quran, tadabur ayat, tadabur baik ayat-ayat yang tertulis seperti ini atau ayat-ayat kauniyah. Insya Allah kalau bertadabur itu ada keberkahan. Ya. Nah, itulah sifat-sifat hewaniah. Ya. Satu lagi ayatnya tuh, ayat 55-nya. Eswandi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Kan ya. Seburuk-buruk makhluk itu orang kafir. Orang kafir, orang yang enggak beriman. Nah, itu maksudnya yang keluh kesahnya itu manusia. 19-nya itu keluh dan kesah manua. Halua manua gitu. Jadi kalau ada orang ngeluh itu manusiawi, Pak. Ngeluh dia, manusiawi. Kalau kucing nggak ngeluh tapi ngeong. Ya. Dia binatang kan, nggak ngeluh dia, sakit diem aja. Saya manusia ngeluh. Kita aja dengan orang ngeluh tuh gimana gitu. Kita punya orang yang kerja di rumah kita, datang bukannya kerja, bawa keluhan, gitu. Bawa keluhan, kerjanya belum, tapi keluhannya udah. Akhirnya begitu selesai, itu TV dipakai enggak? Itu kipas angin nganggur, pakai enggak? Gitu. Kerjanya belum, ngeluhnya terus. Mungkin dikasih, besok jangan kerja lagi kan gitu. Nah kita kepada Allah juga, manusia itu banyak kan begitu, keluhan-keluhan. Yang terbaik jangan keluhan-keluhan, yang terbaik itu adalah pujian-pujian.